saya dari UPKM CD Pestisda Yakum Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini kami ingin menerangkan berbagai tanaman obat yang ada di hamparan seputar dusun kami. Di Indonesia sekarang sudah dikenal sekitar 13.000 tanaman obat, bahkan lebih. Untuk kali ini kami ingin menyampaikan beberapa tanaman yang terhampar di kampung kami. Tidak cukup banyak, namun inilah yang suka dan sering dipakai oleh masyarakat di dusun kami. Kali ini kami ingin kenalkan satu persatu dari 4 jenis jamu yang ada di sini. Bahwa yang pertama kali adalah tanaman liar untuk obat, yang kedua tanaman hias untuk obat, sayur dan buah untuk obat, yang terakhir adalah tanaman toga memang untuk obat. Maka dari itu mari kita jalan-jalan di seputar kebun sini. Baiklah, untuk perkenalan yang pertama kali adalah ini tanaman liar, ini namanya meniran. Bahwa meniran ini bisa dipakai untuk liver, untuk toksoplasma. Jadi kalau bapak ibu ada yang punya kucing dan anjing, itu biasanya ada virus toksoplasma, itu bisa disembuhkan dengan menggunakan meniran. Tanaman berikutnya adalah ini kerambil-kerambilan atau disebut kebar. Ini mempunyai fungsi ini untuk penyubur kandungan. Tentu saja masih ada campuran yang berikutnya. Maka dari itu ingin kami kenalkan juga tanaman yang lain. Oke, Bapak Ibu, sekarang ke tanaman liar yang ketiga. Bahwa ini disebut tanaman ini adalah anting-anting atau bahasa Sundanya lowongan. Bahwa tanaman ini buahnya ini bisa untuk pengobatan kanker, namun ini bisa dicabut keseluruhannya, ini bisa dipakai untuk obat asam urat. Ya, disinilah kebun kami. Untuk tanaman liar berikutnya kami perkenalkan. Tanamannya ini namanya tapak liman. Tapak liman ini berguna untuk peluruh air seni. Jadi kalau bapak ibu ada yang kencingnya tidak lancar, itu bisa menggunakan diantaranya ini. Walaupun nanti jenis yang lain itu bisa untuk menunjang seperti kecibeling, tempuyung dan lain-lain. Ini diantaranya bisa untuk pelancar air seni. Oke, tanaman berikutnya adalah pecut kuda. Bahwa pecut kuda ini menjadi dua kategori. Satu kategori tanaman liar yang dulu dari hutan, sekarang banyak diambil untuk tanaman hias. Jadi ini masuk dua klaster ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk penyembuhan peradangan. Oke, berikutnya ini buah merah yang namanya buah mahkota dewa. Ini adalah buah dari Papua yang sekarang buah liar ini juga terangkat menjadi sebagian dari tanaman hias. Buah mahkota dewa ini berfungsi bisa untuk menurunkan tensi. Yang dipakai adalah dagingnya, jangan isinya, karena isinya adalah beracun. Dan ini selain untuk menurunkan tensi, bisa untuk kanker, bisa untuk liver, bahkan untuk asam urat. Berikutnya adalah bunga teleng. Bunga teleng ini termasuk bunga liar, sebenarnya dulu ada di hutan, namun sekarang juga sudah merambah ke kota sebagai tanaman hias. Jadi ini masuk dua klaster. Yang ini bunganya, ya, kita ambil. Bunga ini bisa sebagai pewarna makanan dan minuman. Sekarang baru digandrungi oleh orang Jerman. Tapi yang pokok bahasan kali ini adalah bahwa ini bisa dimasukkan di dalam gelas, dituangin air panas, setelah dingin nanti bisa sebagai gantinya pure water, adalah pembersih mata kita. Yaitu, jadi fungsi dari bunga teleng adalah nanti untuk cuci mata. Oke, kali ini adalah bunga kitolot.
Yang bunga kitolot ini nanti bagi yang punya penyakit mata, baik itu nanti mohon maaf seperti VLN atau juga nanti katarak yang masih ringan, itu bisa dicabut bunga ini seperti ini, terus nanti dikeluarkan madunya seperti ini. Nah, habis itu nanti diambil madunya, diteteskan ke dalam mata. Jangan kaget bahwa ini rasanya perih sekali, namun tunggu 2-3 menit, insya Allah matanya terang. Nah, kali ini tanaman legundi, kalau di Bali namanya lili gundi. Nah, ini bisa dikeringkan, terus setelah dikeringkan, digiling, maka ini bisa dicetak sebagai obat nyamuk bakar. Namun bagi yang tidak mau bakar-bakaran, ini nanti bisa dihaluskan, airnya itu bisa dipakai sebagai obat nyamuk seperti abate. Ini mungkin sebagai contoh yang terakhir. Sebenarnya tanaman liar itu banyak sekali, namun untuk kali ini contoh yang terakhir, tanaman deruju atau jeruju. Nah, ini satu-satunya tanaman yang di daunnya punya duri. Ini tanaman liar sebenarnya di pinggiran pantai, di tempat air yang payo. Nah, fungsi daripada jeruju ini adalah bisa dipakai untuk obat kanker. Ya, jadi silahkan bagi penderita kanker itu bisa ngambil bunga buahnya boleh, bisa mengambil daunnya. Ini yang namanya sirih Cina. Jadi sirih Cina ini bisa tumbuh di mana-mana. Kebanyakan itu di pot-pot atau di tempat batu bata yang lama tidak dipakai. Ini adalah bisa untuk menyembuhkan asam urat, ya, nanti ditambahin temulawak sama daun lowongan yang kayak tadi saya terangkan. Ini bisa menyembuhkan trigliserid, liver, asam urat, nah, tapi dikombinasi dengan temulawak. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan kali ini dari tadi saya menerangkan tanaman liar untuk obat. Sekarang kita beralih ke depan untuk kami terangkan bahwa di sana ada buah-buahan. Maka dari itu, yuk ikuti kami. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya adalah kami perkenalkan buah-buahan. Yang pertama kali adalah jeruk nipis, ya. Jeruk nipis dalam bahasa Jawanya jeruk pecel. Jadi ini ada 2 kata tapi 1 buah, karena ada yang namanya 2, memang barangnya 2. Jadi jeruk pecel itu bukan jeruk sama pecel, tapi namanya tetap 1 buah, yaitu jeruk pecel atau jeruk nipis. Nah, ini fungsinya satu, kaya dengan vitamin C, ya, untuk supaya orang ini menjaga imunnya. Kalau vitamin C-nya diperhatikan, maka dari itu silahkan nanti Bapak Ibu mencoba dengan menggunakan jeruk nipis. Namun juga kakek-kakek, nenek-nenek kita dulu juga menggunakan daunnya. Maka terkenal ini kayak namanya bahasa Cina itu wedang tiongke, karena ngambilnya di tiongke gini, ya. Jadi ini adalah mempunyai rasa, walaupun dari daunnya adalah rasanya enak sekali. Nanti silahkan setelah saya terangkan ini, silahkan mencoba wedang tiongke sama jeruk nipisnya. Buah ini terkenal dengan namanya buah belimbing yang bersegi 5, karena belimbing ada 2 macam, atau ini disebut juga star fruit. Ini mempunyai khasiat, walaupun ini buah tapi bisa dipakai untuk menurunkan tensi. Jadi bagi yang darah tinggi, silahkan makan buah belimbing ini secara rutin, insya Allah nanti darah tingginya bisa menurun. Berikutnya kami terangkan bahwa di sini ada buah rambutan dan buah mangga. Namun yang ingin kami terangkan adalah buah rambutan dulu. Walaupun buah rambutan itu banyak mengandung vitamin C, ya, jadi silakan nanti untuk buah-buahan untuk menjaga imun
rambutan juga bisa termasuk. Berikutnya setelah rambutan, ini adalah pohon mangga. Walaupun mohon maaf kali ini belum musim buah, jadi kami hanya pegang daunnya saja. Bahwa pohon mangga ini rasanya manis sekali, jadi bagi orang-orang yang butuh kekayaan vitamin C itu adalah mencukupi. Jangan takut bagi orang yang diabetes mellitus, ini juga bisa untuk pengobatan diabetes mellitus, mangga yang manis. Jadi jangan takut makan buah yang manis-manis untuk orang yang diabetes, karena buah itu mengandung dari sukrose, bukan glukose. Sukrose ini adalah bermanfaat besar untuk diabetes, itu adalah untuk mengalahkan dari gulanya, sehingga sukrose ini akan melawan glukose, sehingga nanti orang yang punya diabetes akan turun perlahan-lahan dari nilai angka yang tertera di dalam cek gula darah. Berikutnya adalah buah jambu biji atau bahasa Jawanya jambu kluthuk. Bahwa kali ini selain buahnya itu bisa juga dimanfaatkan daunnya. Nah, daunnya yang muda ini sebagai obat diare ya. Jadi untuk jambunya, jambu yang masih muda bisa juga dipakai obat diare. Jambu yang matang nanti bisa untuk meningkatkan trombosit tatkala ada orang yang kena demam berdarah. Ya, maka dari itu orang yang kena demam berdarah silahkan nanti banyak makan buah jambu dengan cara di jus ya. Buah berikutnya adalah ini buah blimbing wuluh ya. Jadi blimbing wuluh ini banyak vitamin C-nya ya. Jadi ini sekaligus seperti blimbing yang tadi, ini berfungsi untuk menurunkan tensi. Berikutnya ini adalah buah delima. Yang buah delima ini termasuk buah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Alkitab, bahwa apa yang disebut di Al-Quran maupun di Alkitab ini adalah kaya dengan vitamin. Jadi saya nggak usah menyebutkan bahwa ini multivitamin, itu manfaatnya sangat besar sekali. Ini buahnya, ini bunganya. Silahkan nanti mencoba. Buah berikutnya ini adalah buah tin. Buah yang disebut di Al-Quran itu namanya buah tin. Kalau di Alkitab itu buah ara ya. Jadi bagi yang Nasrani, ini buah ara itu seperti ini. Jadi nanti kalau sudah warnanya kuning, ada 3 macam, ada yang coklat, kuning, sama hijau. Ini sama dengan yang buah yang saya sebutkan tadi, yaitu delima. Ini kaya juga dengan vitamin. Maka ini silahkan bagi ibu-ibu yang hamil, itu silahkan banyak mengkonsumsi seperti ini, karena ini adalah multivitamin. Tanaman yang ingin kami terangkan adalah tanaman yang di sini masih langka, alias belum banyak yang punya, yaitu adalah ini namanya miracle fruit atau buah ajaib. Buah ajaib ini mempunyai khasiat, nanti bila mana ada orang yang sakit, kebetulan di perasa atau lidahnya itu merasa pahit kalau makan apa saja, setelah makan buah ini nanti langsung bisa netral. Ini buah lengkeng, namun kali ini buah ini tidak musim, jadi tidak berbuah. Ini untuk obat diabetes mellitus bagi yang gulanya tinggi. Ini makan buah ini supaya sukrosenya itu melawan glukose. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, penggiat pengobat tradisional maupun pengrajin jamu, dan juga yang sering minum jamu, kami tadi sudah menerangkan dari yang pertama kali adalah tanaman liar untuk obat, yang kedua adalah tanaman hias untuk obat, yang berikutnya adalah sayur dan buah untuk obat, yang keempat adalah tanaman toga memang untuk obat. Terima kasih. Biasakan minum jamu. Masyarakat sehat, negara kuat. Salam sehat.